Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di praktikum Sistem Informasi Geografis. Pada kali ini kita akan belajar implementasi dan studi kasus WebGIS. Nah, WebGIS merupakan pengembangan dari aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. Nah, WebGIS memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan data, kemudian juga menganalisis data untuk bisa diakses secara bebas melalui laman internet. Nah, di sini juga ada beberapa keuntungan WebGIS. Salah satunya yaitu penggunanya tidak perlu menggunakan software khusus untuk mengakses WebGIS sendiri. Jadi cukup menggunakan web browser saja itu sudah bisa mengakses WebGIS-nya. Nah, di WebGIS ini juga tersedianya peta-peta informasi secara digital yang disusun atas struktur dan manajemen data yang baik, sehingga bisa dimengerti dan dipahami secara mudah. Selain itu juga keuntungan dari WebGIS yaitu mendukung dalam perencanaan makro, pengambilan kebijakan, dan tata kelola di pemerintahan. Nah, selain itu juga si WebGIS ini dia membantu dalam mencari lokasi tertentu dan mengetikkan keyword dengan mudah dan cepat. Jadi ketika kita menggunakan Google Maps dan mencari alamat, tinggal kita masukkan saja, ketikkan saja di kolom search Google Maps sendiri, itu langsung muncul lokasi tertentunya. Nah, kemudian juga keuntungannya sendiri mencari informasi berupa geografi, demografi, dan fisiografi. Nah, di sini ada arsitektur WebGIS, di mana arsitektur WebGIS ini kurang lebih dia terdiri dari server dan klien, di mana untuk server sendiri dia berperan sebagai pusat penyedia yang saling terintegrasi melalui data, peta, dan web. Kemudian pada klien, dia bertindak sebagai pengguna dalam mencari informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya juga ada fitur-fitur WebGIS, di mana di sini ada input data umum, input data khusus, unggah koordinat, dan kontribusi masyarakat. Nah, input data umum ini dia seperti memasukkan data dasar atau umum seperti informasi geografis. Kurang lebihnya contohnya kayak titik latitude sama longitude. Kemudian ada input data khusus. Nah, ini untuk memasukkan data secara spesifik berkaitan dengan objek-objek tertentu yang ingin ditampilkan. Kayak misalkan nanti kondisi lahan tersebut itu seperti apa. Nah, itu bisa berupa data khusus juga kan. Kayak misalkan alamat atau jalan suatu tempat itu sebagai data khusus. Nah, kemudian unggah koordinat di sini bisa memasukkan informasinya seperti titik poligon yang dihasilkan dari hasil survei. Nah, nanti bisa dimasukkan juga kayak data SHP-nya, data rasternya, sehingga nanti di dalam WebGIS pun bisa ada data SHP atau poligon, bisa ada kelihatan pembatas administrasi kota misalkan. Nah, di sini kontribusi masyarakat supaya bisa memberikan ulasan, kritik serta saran dari apa yang disajikan oleh penyelenggara dan bisa dibagikan kembali melalui sosial media dari masing-masing pengguna. Nah, selanjutnya ada mengunduh data, atribut data, dan edit data. Nah, di sini ada alur pembuatan WebGIS. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada input, proses, dan output. Nah, input ini dia bisa berupa raw data, jadi data Excel RT/RW, kemudian laporan SKPD, nah, kemudian juga bisa survei lapangan, itu data outputnya. Dan nanti bisa juga dari citra satelit dan hasil foto udara. Kemudian juga bisa menggunakan data server seperti Google, Bing, sama Esri. Kemudian juga nanti setelah kita inputkan datanya itu langsung kita proses, di mana proses ini ada 3, ada analisis, kemudian dimasukkan ke dalam database, kemudian diproses. Nah, selanjutnya nanti outputnya itu ingin seperti apa? Mungkin bisa berupa peta, kemudian tabel, kemudian laporan, dan bisa juga berupa grafik. Nah, itu alur pembuatan WebGIS. Nah, di sini WebGIS itu dia dapat menghubungkan beberapa perangkat yang menjadi satu kesatuan atau portal. Jadi si WebGIS sendiri ini juga dia bisa terhubung ke web, ke desktop, kemudian juga ke device. Tuh. Nah, saat ini pengembangan WebGIS bisa digunakan dalam device Android
iOS dalam aplikasi smartphone. Nah, bisa juga menggunakan desktop atau laptop dengan mengakses laman website. Jadi untuk WebGIS Android sama iOS mungkin itu ada aplikasi khusus untuk device si WebGIS-nya ya nanti. Nah, di sini tool yang akan kita gunakan pada praktikum yaitu yang pertama text editor. Nah, text editor ini bebas teman-teman milih mau apa aja. Misalkan seperti Sublime Text, VS Code ataupun Atom. Kemudian juga nanti ada PostgreSQL ya. Jadi kita akan menggunakan database PostgreSQL. Kemudian juga ada extension-nya untuk bisa memasukkan data spasial ya, itu PostGIS. Kemudian juga nanti kita akan menggunakan basemap dari OpenGeoSheet dan Leaflet.js ya. Kemudian juga nanti di dalam pembuatan WebGIS-nya kita menggunakan PHP, jadi kita menggunakan XMPP ya untuk mengaktifkan Avage-nya. Kemudian juga ada ArchMap-nya. Nah, ArchMap ini nanti akan kita gunakan untuk mengkonversi data SHP ke data GeoJSON. Nah, di sini untuk kali ini kita akan praktik ya. Dari pertama itu nanti akan saya coba praktikkan bagaimana instalasi PostgreSQL, kemudian instalasi PostGIS, dan juga nanti instalasi OpenGeoSuite, kemudian membuat WebGIS dan koneksi database, kemudian juga menyimpan data spasial ke dalam database, kemudian membuat database di PGAdmin. Nah, selain itu nanti juga kita akan membuat base mapnya itu menggunakan GeoServer dan akan kita coba juga menggunakan Leaflet.js. Jadi nanti teman-teman bisa ngebandingin nih antara GeoServer dan Leaflet.js itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan coba mempraktekkan mengkonversi data SHP ya, file SHP ke dalam GeoJSON. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi PostgreSQL dan OpenGeoSuite ya. Dan juga nanti akan kita lakukan instalasi untuk PostGIS-nya. Namun untuk PostGIS akan kita instalasi melalui stack builder dari PostgreSQL-nya. Nah, untuk software PostgreSQL-nya teman-teman bisa download di deskripsi ini. Yang deskripsi ini itu bisa langsung mengunjungi webnya saja, PostgreSQL. Ini diklik download, kemudian disesuaikan OS-nya. Misalkan di sini saya menggunakan Windows. Kemudian diklik download the installer. Nah, di sini muncul versinya, di mana di sini versi yang saya download yaitu 10.14 ya, 10.14. Oke, kita lanjut ke proses instalasi lagi aja. Kita run as administrator aja si PostgreSQL-nya. Diklik yes. Oke, diklik next. Ini biarkan saja di next. Dan ini komponen yang akan kita install ya. Jadi semuanya checklist saja. Next, kemudian kita next lagi. Ini passwordnya misalkan 123. Retype passwordnya juga itu 123. Kemudian next. Portnya biarkan. Nah, ini default lokalnya udah. Oke, proses instalasi, klik next, kemudian next. Ini proses instalasinya, silakan ditunggu sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi PostGIS-nya. Jadi untuk instalasi PostGIS ini menggunakan koneksi internet ya.
dan juga melalui stack builder dari si PostgreSQL-nya. Jadi kita checklist saja ya stack buildernya, kemudian diklik finish. Nah di sini kita pilih versi PostgreSQL-nya, kemudian di next. Nah ini proses download si Postgres-nya masuk ke Postgres. Nah diklik tanda plus spatial extension. Nah ini bisa dipilih yang versi 3.0 saja Postgres-nya, dicentang. Kemudian di next. Nah ini silakan ditunggu saja sampai muncul progress bar dari download si Postgres-nya. Oke, tadi untuk muncul progress bar dari si downloadnya itu lumayan lama ya. Jadi mungkin agak sedikit bersabar aja ya. Ketika teman-teman nanti sudah klik next, itu tidak muncul progress bar download seperti ini. Oke, kita sudah download ya si Postgres-nya, kemudian kita next saja. Skip instalasinya, jangan di checklist ya, jangan di checklist. Kita tunggu, oke. Di sini kita masuk ke proses instalasi Postgres-nya. Ini silakan diklik agree saja, kemudian diklik next, oke next. Nah di sini proses instalasi dari Postgres-nya. Silakan ditunggu sampai selesai. Oke, diklik yes saja. Yes. Yes saja. Oke, kita sudah selesai instalasi Postgres-nya, di close saja. Kemudian diklik finish. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari si OpenGL Suite-nya ya. Kita install. Oke, diklik yes. Oke, diklik next. Agree, kemudian next. Next. Ini kalau ingin di sini saya installnya itu Postgres, kemudian GeoServer, GeoExplorer, GeoWeb. Nah ini kalau misalkan mau gunakan GeoServer extension atau client tool atau DevTool bisa di checklist ya. Cuman di sini saya nggak menggunakan, jadi hanya 4 saja yang di checklist. Diklik next, kemudian install. Nah ini silakan tunggu sampai proses instalasi OpenGeo-nya selesai. Oke, proses OpenGeo sudah selesai, diklik finish saja.